Beliau adalah penggiat kesenian Melayu dengan multi keahlian, berteater, menari, membuat koreografi tari, bermusik, membuat gambus, bermain gendang, dan macam-macam. Saya kira satu aja yang nggak bisa beliau tuh hanya melukis barangkali. Nah, itu Sariel Pelani sepanjang hidupnya dari remaja sampai umur 60 kali ya, sekarang 61. Terus menerus berkesenian dan berkeliling Sumatera Timur itu ke berbagai tempat untuk membina dan menghidup-hidupkan kesenian tradisi. Ada Bang Mingka, kami biasa panggil Cik Awang, Walid Mingka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau Ketua Dewan Kesenian Tanjung Balai, aktivis kesenian juga di sana dan terus-menerus menggiatkan bermacam-macam kesenian tradisi yang ada di sana, dan salah satu tokoh Ketua Dewan Kesenian yang fenomenal di Sumatera Utara yang sungguh-sungguh dan tulus bergerak lebih dari yang lain. Saya ingin juga memperkenalkan kepada Pak Endro dan Bapak penilai sekalian juga, mengundang juga Jamal akordeon. Beliau salah seorang musisi. Assalamualaikum Al. Waalaikumsalam. Musisi tradisi Melayu yang memainkan akordeon, musisi muda yang membentuk dan menjadi pimpinan dari komunitas Lebah Bergantung namanya. Kalau Mayal tadi di komunitas kumpulan Pak Pung Medan. Ya, kalau Cawang Mingka itu komunitas Pak Pung Tanjung Balai. Ada lagi di antara kita sudah standby juga di sana, Afid, beliau dari komunitas Pak Lang. Waalaikumsalam, Afid, Pak Pung Langkat dan Pak Lang. Waalaikumsalam. Dan ada sebenarnya dua lagi tapi belum tersambung. Ada band dari Batang Kuis dan ada tokoh kita juga, Retno Ayumi. Beliau tuh salah satu anggota Dewan Kesenian Sumatera Utara, penggiat kesenian tradisi ronggeng Melayu, jawara Tari Serampang 12 berturut-turut di Medan pernah, pemain teater nasional juga, pemusik juga, dan penulis kolumnis di berbagai koran. Saya kira demikian perkenalan dengan teman-teman penggiat kesenian tradisi ronggeng Melayu di sana. Di antara saya juga di sini sudah hadir beberapa teman-teman komunitas ronggeng Deli yang ada di Jakarta, dari berbagai tempat di Jakarta hadir hari ini sehubungan dengan penilaian ini. Saya ingin memulai penyampaian ini dari nolnya dulu. Kira-kira seperti itu Pak Indo, bahwa pada tahun 2015 di awal atau bulan Februari saya ingat itu Anjungan Sumatera Utara dan diundang oleh Pak Profesor Dr. Muhammad Anis dari University Malaya dengan teman-temannya peneliti juga. Tapi tidak hanya di sanggar-sanggar itu juga, ada 10 hari kegiatan penelitian diisi dengan kegiatan kunjungan ke Taman Budaya Sumatera Utara, kemudian ke Universitas Sumatera Utara, Fakultas jurusan etnomusikologi, kemudian juga ke Universitas Medan di jurusan Sendal Tasik, kemudian ke TVRI, sebuah tempat media yang dulu pernah kelompok-kelompok ronggeng menampilkan kebolehannya dulu tahun 70-an, 80-an, dan mungkin sebagian di tahun 90-an. Kemudian juga ke situs-situs ronggeng, ada di beberapa tempat di Medan, diantaranya juga ke tepi Sungai Deli di Taman Lili Suheri namanya, menyangkut tentang
kondisi yang ada di sana. Lalu penelitian juga berlanjut bertemu dengan para tokoh-tokoh senior, para sepuh Ronggeng. Ada Wak Konong, pemain biola, ada Pak Hairudin Dahlan, biasa dipanggil di sana Tok Udin, dia pemain gendang handal dulu, yang kami tahu itu waktu mudanya bermain gendang itu, gendang pakung yang besar itu, sambil bermain dia bisa melemparkan gendang ke atas lalu menangkap dan bermain lagi. Nah itu Pak Hairudin Dahlan. Kemudian juga penelitian berkaitan juga dengan hal lain, bertemu dengan, ya saya ingat tuh Dr. Sapuan Hadi Umri, dia tokoh budayaan Melayu yang senior, tinggal berapa yang di Medan. Kemudian jurnalis senior Pak Bersihar Lubis, kemudian juga Pak Dr. Profesor Subanindyo Adiluwih, sekarang udah almarhum. Juga bertemu juga beberapa aktivis Ronggeng seperti Amir Nasution, kemudian ada Erwan Shah, selain Makyal sendiri ada Retno Ayumi juga di sana dan beberapa kawan-kawan. Penelitian yang 10 hari itu menemukan kondisi yang menyedihkan, yang mencemaskan, dan membuat suasana yang terasa seperti hampir kehilangan, bahwa Ronggeng Melayu ternyata tidak dipelajari dan tidak diajarkan di sana, terutama di yang kalau kita tuju kemarin di penelitian itu di Universitas Sumatera Utara dan di Universitas Negeri Medan. Di sana tidak diajarkan dan tidak dipelajari. Lalu bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh budayawan dan kalangan tokoh masyarakat Melayu di sana, ditemukan pula bahwa Ronggeng Melayu ternyata telah hilang dari peta pemikiran dan peta ingatan masyarakat Melayu di sana. Kemudian ruang-ruang atau panggung yang ada juga sudah habis. Dulu sebagai kesenian rakyat dimainkan ada di tepi Sungai Deli, ada di pekarangan rumah, ada di tempat-tempat yang terbuka, yang di antara masyarakat itu sudah nggak ada juga. Kemudian di TVRI juga tayangan itu sudah tidak ada dengan alasan pihak TVRI Sumatera Utara menganggap tidak ditemukan lagi seniman-senimannya. Padahal sebenarnya ada juga sih, masih tersisa. Hal lain lagi ya, seniman itu sendiri tersisih senimannya, terutama yang para sepuh, para senior, seperti yang ditemukan juga pada waktu itu seorang Hairudin Dahlan yang piawai bermain gendang itu, kemudian beralih profesi di sisa umurnya menjadi penjual minyak campur di pinggir jalan. Ada kedai-kedai biasa pinggir jalan itu ada rak-rak, botol-botol isinya minyak bensin dan sebagainya, itu menjadi dagangannya. Lain hal lagi, persoalan adalah revolusi teknologi, hadirnya organ tunggal di berbagai tempat yang kemudian memberangus pemain gendang pakung, pemain-pemain yang memainkan alat musik dan lain. Hanya satu organ tunggal itu, dan itu di mana-mana, bahkan jadi fenomenal juga. Ada organ tunggal rampah yang berbau-bau mesum. Mungkin Pak Endo juga pernah meneliti mereka bermain di rumah-rumah, di pesta-pesta atau di pinggir jalan, lalu dengan busana yang minim. Itu sempat terjadi. Dan yang menjadi latar belakang juga ada hegemoni kebijakan rezim
selama ini yang tidak memberi peluang luas-luasnya selapang-lapangnya pada kesenian tradisi seperti ronggeng Melayu dan para senimannya itu, sehingga hampir bertemperasan lah mereka. Ada yang menjadi penjual minyak campur, ada yang menjadi profesi macam-macam. Itu yang ditemukan dari penelitian itu. Penelitian yang mengenaskan itu kemudian membuahkan pikiran-pikiran ketika kami kembali ke Jakarta. Kemudian berkumpul dengan para seniman Melayu diaspora yang dari sebagian dari Sumatera Utara, ada juga yang dari Aceh dan berbagai tempat yang ada di Taman Mini dan juga Sumatera Utara, bahwa ada sesuatu yang sedang dicemaskan, sebuah kesenian Melayu di habitat orang Melayu itu udah sulit ditemukan. Jarah budaya itu juga kemudian menimbulkan desakan untuk bagaimana kalau misalnya dibentuk saja semacam komunitas yang bisa menghidupkan kesenian ronggeng Melayu itu, tapi di Anjungan Sumatera Utara, di Jakarta. Jadi ini pemikiran pembalikan sebenarnya. Mungkin beberapa pihak berpendapat akan lebih mudah melakukan kegiatan revitalisasi di habitat barangkali, tapi karena situasinya seperti itu, hampir tidak ada yang bisa diharapkan. Bahkan dari pemangku budaya yang kita temukan di sana juga tidak bisa bercerita banyak soal itu. Maka keputusan kami lakukan harus digerakkan di Jakarta. Jadi kami sebut di Jakarta ada revitalisasi ronggeng Melayu dengan membentuk kelompok komunitas Ronggeng Deli. Revitalisasi ini kami maksudkan sebagai gerakan perlawanan sebenarnya, perlawanan dari situasi yang rumit dan pelik dan sangat mengkhawatirkan itu. Perlawanan terhadap berbagai hal yang menggusur, menggerus kesenian dan seniman-seniman di sana. Seperti tadi saya sampaikan, temuan-temuan bahwa panggungnya tidak ada, kemudian ruang tidak ada dan sebagainya itu. Jadi revitalisasi kami maksudkan untuk membangun kembali semangat baru, vitalitas baru dari kesenian yang ada. Kebetulan kawan-kawan yang berasal dari Medan, ada berapa seniman muda kita yang handal di Jakarta ini punya bekal karena berlatar belakang keluarga-keluarga seniman juga di sana. Lalu ada pemikiran baru tentang apa yang bisa dilakukan, dan revitalisasi juga dimaksud mendudukkan kembali kesenian rakyat yang kemudian pernah ramai di Medan, lalu belakangan hanya dipersepsikan hanya sebagai kesenian hiburan, lalu diletakkan di panggung-panggung prosenium misalnya, ditonton, dan itu kami kira kurang pantas juga, karena kesenian rakyat mestinya ada ruang, ada arena yang antara senimannya dan audiensnya bisa cair seperti itu. Jadi mendudukkan kembali ronggeng itu sebagai kesenian rakyat, meniupkan daya hidup mereka untuk menghormati, menghargai warisan legasi heritage yang kaya ini, yang cerdas ini, sebagai bagian dari keseharian. Kami maksudkan juga revitalisasi adalah membangun kembali ideologi berkesenian. Ideologi berkesenian itu bahwa ronggeng adalah kesenian rakyat dikembalikan kepada rakyatnya, kepada pemiliknya, dengan segala ruh dan perangkatnya. Yang penting lagi menyadari bahwa kesenian ronggeng Melayu adalah
perantara sebenarnya dari sebuah kebudayaan besar Melayu dari Aceh bahkan sampai ke Papua. Nah, di Biak juga kita tahu ada bahasa Melayu. Jadi pernah bahasa Melayu kemudian dimainkan di dalam ronggeng Melayu sebagai penyambung kebudayaan lingua franca. Satu hal lagi yang penting memang dari bertolak juga dari penelitian yang kami lakukan dan kemudian menjadi bagian dari semangat revitalisasi adalah menolak stigma ronggeng Melayu sebagai kesenian mesum. Pernah tersebut juga di kalangan beberapa pihak di Sumatera Timur bahwa kesenian ronggeng, kesenian yang berbau mesum atau berbau minuman. Kami bisa pelajari bahwa itu adalah efek dari situasi politik bahkan dari zaman kolonial ketika VOC Belanda membuka perkebunan tembakau, perkebunan karet dan sebagainya di sana. Mereka juga menghadirkan kesenian ronggeng yang kemudian ada bumbu-bumbu seperti itu. Dan itu berlanjut sampai ke sekitar tahun 70-an juga. Yang juga mengalami perjalanan panjang dari zaman Hindu, zaman Buddha, Islam, kolonial, zaman sekarang yang terwakili juga bisa dilihat secara fisik dari alat-alat musik yang dipakai. Ada biola, ada akordeon, ada gendang pakpung. Pakpung nih onomatope dari bunyi pak dan pung. Nah, kalau dangdut, dan dangdut ini pakpung. Jadi kita di Medan biasa menyebut juga gendang pakpung, atau gendang kampung, atau gendang Melayu. Nah itu ada gong juga. Jadi itu bisa menggambarkan juga perjalanan kesenian ini yang sudah berabad-abad. Jadi pantun ada intinya menjadi medium tunjuk ajar pesan-pesan dari para seniman kepada audiensnya, dan tidak hanya soal-soal sosial tapi juga soal-soal moral. Dan bahkan di pantun-pantun yang kami pernah juga baca itu dari transkrip yang sempat dicatat oleh Anjang Nurdin, pemain biola yang sangat fenomenal, sangat terkenal pada waktu itu tahun 70-an 80-an di Medan, bahwa ada ungkapan-ungkapan religiositas yang kuat di sana, penyampaian-penyampaian yang kemudian berujung pada spirit sufisme. Selain itu juga ronggeng Melayu yang di Delhi tidak persis sama juga dengan ronggeng yang kita kenal di Jawa Barat atau Jawa Tengah, Jawa Timur. Misalnya ada Tayuban, ada Jaipongan dan sebagainya. Itu karena di ronggeng Melayu yang kami tahu itu tidak ada persentuhan antara pria dan wanita, dan ada kesantunan dalam menari, ada adab juga. Jadi semua dilakukan dalam kesantunan yang khas Melayu, dan itu tidak hanya di Sumatera Timur, tapi juga yang kalau kita lihat juga di beberapa tempat, mungkin di Melaka, di Johor. Dan jadi saya kira seperti itu yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar. Dan paling ingin saya tambahkan lagi bahwa dari penelitian itu yang membuat kita menjadi tergerak dan harus melakukan revitalisasi ini adalah ketika dari penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Muhammad Anis sebelum ke Medan adalah di Thailand, di pesisir Andaman dan di Thailand Tenggara, di Patani itu ditemukan di sana komunitas ronggeng, tapi di sana disebut rongheng. Ada dua kelompok, satu kelompok yang dimainkan oleh orang Lawi, orang Lawi namanya,
artinya itu orang laut yang mengembara. Barangkali juga pernah ke Delhi, pernah ke Melaka, dan lalu mereka mengembangkannya lagi di sana, dan di sana malah jadi kesenian negara. Pada acara-acara besar kenegaraan juga bisa ditampilkan. Padahal mereka berasal Muslim, artinya ada minoritas lah di Thailand, tapi itu menjadi bagian dari kesenian Thailand, dan itu menjadi faktor yang melecut bagi kami di Jakarta dan di Sumatera Utara, bahwa kalau di Thailand itu juga masih hidup dan dirawat sepenuh hati bahkan oleh negara, kenapa kita menyanyiakan? Jadi atas dasar itulah maka Ronggeng Deli, komunitas Ronggeng Deli dibentuk di Jakarta. Kemudian gerakannya itu menjadi gerakan revitalisasi, gerakan perlawanan, gerakan kebudayaan yang berharap bisa jadi masif di berbagai tempat. Demikian kira-kira Pak Indo, Pak Gunawan, dan Bapak peneliti. Terima kasih. Tapi maaf Pak, yang kami ingin mendengar tadi kan disampaikan ya nilai-nilai lebih baik sebagainya, maknanya bagi masyarakat baru. Kemudian setelah masalah yang dibutuhkan rekomendasi. Nah, pertanyaan kami sesungguhnya ingin apa yang sudah dilakukan oleh komunitas ini. Oh iya. Makasih. Iya. Karena ini gerakan revitalisasi memang, dan sangat kami sadari sih sebenarnya Pak, karena ini berangkatnya dari Jakarta, jauh dari kampung halaman, jauh dari habitatnya, dan ini ada perjuangan yang berat. Ibaratnya kalau kata ungkapan Melayu, mengangkat batang terendam yang tenggelam di lumpur, berlicin dan berlumut, berat dan rumit, tapi harus dilakukan karena itu memang ada beberapa hal yang menjadi upaya. Wah, kalau nggak ini ya. Yang menjadi upaya penting, mungkin berbeda dari komunitas lain dalam rangka menghidupkan gerakannya. Pertama adalah penghormatan kepada guru. Di dalam seni tradisi dan adat budaya Melayu, guru adalah satu yang luhur, sumber ilmu, sumber pengetahuan, sumber semangat, dan menjadi rujukan. Maka yang paling penting yang kami pikirkan dan lakukan adalah pertama-tama penghormatan kepada guru. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan untuk itu, supaya ada review ingatan, ada persambungan emosional juga ke masa lalu, dan ke nilai-nilai juga, tunjuk ajar yang bisa dipetik. Pertama kali komunitas Ronggeng Deli terbentuk adalah memberi kehormatan dan memuliakan Guru Sauti. Guru Sauti tahun 2015 mendapat anugerah sebagai maestro seni tradisi yang mengembangkan tari Serampang 12. Dan kemudian kita menyambut itu, mengundang keluarganya dari Medan untuk dilakukan syukuran di Anjungan Sumatera Utara, diselenggarakan oleh komunitas Ronggeng Deli. Nah, Guru Sauti adalah penggubah tari Serampang 12, tari Tanjung Katung, Mak Inang, dan ada beberapa 9 karya tari yang kemudian jadi tari nasional Serampang 12. Dan itu dipetik dari bentuk-bentuk gerak yang dia amati di arena ronggeng. Karena itu kita memuliakan itu untuk bisa menyambungkan semangat, spirit bahwa gerakan revitalisasi Ronggeng Melayu juga
harus bertaut dengan semangat Guru Sauti yang jauh sebelumnya. Tahun 1938 dia menampilkan tari yang dia garap, yang dia gubah dari bentuk-bentuk gerak yang ada di arena ronggeng yang diamati. Nah, itu kemudian menjadi penghormatan kegiatan pertama yang kita lakukan. Kemudian juga kepada pegendang, bahwa gendang adalah alat utama dalam kesenian ronggeng Melayu sebagai pengatur tempo, tapi juga ada semangat di situ. Selalu dalam ungkapan-ungkapan, kalau gendang tidak berdentung maka sunyilah kampung. Jadi seperti itu. Maka penghormatan kepada pegendang itu menjadi penting bagi kami. Ketika seorang Iwayan Sunarta, kami menyebutnya Pak Narto, mungkin Pak Endo kenal baik beliau. Beliau itu seniman Bali yang memainkan gamelan juga. Tapi kami tahu berpuluh tahun dia bermain gendang Melayu, gendang Pakpo, bersama Pak yang Betawi, siapa tuh? Pak itu? Sabeni? Enggak. Sabeni. Ya, Sabeni sama Pak apa yang masih hidup. Nah, beliau itu, beliau orang Bali yang kemudian memainkan gendang kampung. Dan itu piawai. Artinya kalau Pak Rizali pernah melihat tuh, menyebut beliau punya taksu juga dalam memainkan gendang itu. Nah, tapi kemudian umurnya tidak panjang dan meninggal. Kami buat acaranya untuk itu. Bukan soal mengenang, tapi soal menghormati pengabdian berpuluh tahun di kesenian ronggeng Melayu seorang Bali yang jauh itu. Jadi kami menjemput semangat beliau untuk bisa mengekalkan semangat itu juga di komunitas ronggeng Deli. Seperti itu. Nah, kemudian juga kepada Anjang Nurdin. Tadi saya sebutkan Anjang Nurdin salah satu tokoh yang paling terkenal di sana, pemain biola yang dan sangat hebat. Dengan nafsiyah itu peronggeng, pelantun lagu-lagu dengan pantun-pantun yang dia kuasai, bisa spontan, bermenit berjam-jam bisa berpantun. Nah, ketika Perpustakaan Nasional kemudian memberikan anugerah Wira Budaya, kami usulkan untuk Anjang Nurdin, Pak Anjang Nurdin Paitan, sebagai tokoh maestro ronggeng Melayu yang sudah tidak ada juga, dan nafsiyah diberikan anugerah Wira Budaya. Akhirnya itu terjadi, dihadiri juga oleh kepala perpustakaan kita, oleh etnomusikolog Bang Rizali juga ada hadir, Ben Sleo pencatat perkembangan kesenian musik kita juga. Dan itu jadi penting ketika Anjang Nurdin, nafsiyah dan banyak para peronggeng Melayu, musisi Melayu di sana itu mati, hilang, terkubur, tapi tidak pernah dikenal, tidak tercatat, tidak ada buku, tidak ada catatan, dan tidak ada pewarisan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di kepalanya. Maka menjadi hal yang harus dilakukan untuk bisa ini jadi monumen yang bisa kita ingat juga. Tidak hanya bagi komunitas ronggeng Deli, tapi juga bagi semua seniman yang bergiat di ruang-ruang ronggeng Melayu di pesisir Sumatera Timur. Tapi tidak itu juga, di luar itu kita tahu ada seorang Dedi Lutan. Dedi Lutan koreografer, tapi ada spirit beliau yang memang patut ditiru, pejuang yang belusukan ke berbagai tempat di negeri ini untuk mengunjungi, mengenali dan mengenalkan kesenian-kesenian tradisi yang ada di Dayak, di Toba, di Nias, di Banyuwangi, Bali dan sebagainya. Nah, ketika 100 hari Dedi Lutan, kita buatkan di sini mengenang almarhum Dedi Lutan tidak hanya sebagai penari, tapi budayawan dan pejuang. Dan itu berharap semangat seperti itu juga menjadi semangat yang menguatkan komunitas ronggeng Deli dan semua kawan-kawan pegiat seni, bahwa berkesenian tidak hanya di panggung-panggung prosenium itu,
tidak hanya di ruang-ruang pesta perkawinan atau upacara-upacara negara, tapi juga di dalam hutan, di kampung-kampung dan sebagainya. Nah, itu ditunjukkan oleh Didi Hutan. Itu kita lakukan, Pak, penghormatan itu. Kemudian ada lagi penghormatan kepada Amir Nasution. Amir Nasution itu di sana sangat dikenal sebagai maestro pantun. Apa saja yang dia lihat langsung bisa dia pantun, langsung saja berbaik-baik. Dan itu ada banyak, ada berapa, tidak banyak, tadi ada berapa, tapi yang fenomenal ada beliau. Beliau bukan orang Melayu, namanya marganya Nasution. Dan ketika beliau masih ada, kita hadirkan juga di sini untuk bisa memberi pelajaran semangat juga pada kawan-kawan di sini bahwa berpantun itu seperti ini. Jadi ada workshop juga secara informal dengan beliau. Yang terakhir adalah kepada Khairuddin Dahlan. Khairuddin Dahlan atau disebut Tok Udin, sebagaimana tadi saya sampaikan, adalah seniman maestro dasar tapi kemudian tidak terperhatikan, terabaikan. Ketika dia berjualan minyak campur, itu dia tidak punya gendang, Pak ini. Gendangnya terjual untuk hidup. Lalu dia tidak bermain lagi di berbagai tempat karena tidak dipakai dengan alasan sudah lanjut. Umurnya sudah 73 atau 74 tahun pada waktu itu. Jadi kami berpikir hal seperti ini nggak bisa dibiarkan. Komunitas Rongeng Deli kemudian mengundang Tok Udin ke Jakarta pada event Festival Serampang 12 yang diselenggarakan oleh Anjungan dan Komunitas Rongeng Deli. Jadi ditampilkanlah dia, dipertunjukkan di Anjungan. Kebolehannya memang dasar, dan juga kami beri ruang untuk memberikan workshop kepada teman-teman pegendang muda yang ada di sini, ada 10-an orang. Dan pada kesempatan itu seorang Ali Jawari, kita kenal juga sebagai mecenas seni, baik waktu muda selama di Medan, bahkan sampai di Jakarta banyak membantu bengkel teater dan sebagainya. Rendra tampil di Jakarta itu, dan beliau hadir di Anjungan dan memberikan gendang kepada Pak Udin. Yang gendang itu diserahkan oleh Maestro juga, Pak Sulis Tirtokusumo. Pak Sulis menyerahkan gendang itu dari Ali Jawari kepada Tok Udin. Nah, bersama-sama dengan tokoh Melayu yang di Jakarta yang juga mungkin kita kenal semua, Bang Bim Benyamin, anaknya putranya Benyamin S, yang beliau sekarang adalah Ketua Majelis Adat Budaya Melayu. Nah, sama-sama diserahkan. Jadi itu penghormatan yang kita lakukan kepada para tokoh, para guru, para sepuh, maestro itu. Lalu setelah itu Komunitas Rongeng Deli juga kemudian mengusulkan Khairuddin Dahlan untuk bisa ditabalkan sebagai salah satu penerima anugerah kebudayaan oleh Kementerian Kebudayaan, dan akhirnya terpenuhi sebagai Maestro Gendang Melayu tahun 2018. Dan kami buat syukurannya di sini, Pak. Jadi itulah rangkaian penghormatan kepada guru, dan itu terus-menerus menjadi kegiatan yang harus dilakukan. Tapi beberapa hal lagi, kegiatan yang lain adalah penghormatan kepada bunyi, bahwa ronggeng Melayu yang dimainkan di tepi-tepi Sungai Deli dulu tidak pakai sound system. Itu langsung gendang itu berbunyi, biola, akordeon dan sebagainya itu tanpa speaker, tanpa sound system. Nah, di Anjungan kami melakukan itu supaya teman-teman pemusik juga bisa merasakan satu sama lain, grenek bunyi-bunyi Melayu mereka, mengenali dan saling menguatkan. Jadi itu menjadi penting ketika sekarang ini di mana-mana kita sibuk, kalau berpentas harus ada panggung amfiteater,
panggung proscenium, ada kursi-kursi untuk penonton, lalu kesenian rakyat itu ditonton dengan sound system yang ribuan watt. Kami menolak itu. Jadi itu bagian dari perlawanan komunitas Ronggeng Deli terhadap hal-hal yang kemudian bisa menghilangkan esensi berkesenian rakyat. Hal lain lagi adalah menelisik pertautan kesenian Ronggeng Melayu. Salah satu yang dekat itu adalah kesenian Ronggeng Karo. Nah, di dalam repertoar Ronggeng Melayu itu ada dimulai dari temponya senandung, kemudian ada yang agak cepat Mainang, kemudian lebih cepat itu tempo lagu 2 atau tempo joget namanya, dan yang keempat itu patam-patam. Patam itu lebih kencang lagi, tapi patam-patam ini diadopsi dari ronggeng masyarakat Karo. Ronggeng masyarakat Karo itu disebut parkolong-kolong di sana. Nah, itu coba kami hubungkan lagi, maka di Anjungan ini juga lewat event Kedai Ronggeng namanya. Kedai Ronggeng itu event khas Komunitas Ronggeng Deli, menghadirkan seniman tradisi Karo. Ada Seniwati Ginting, ada Coan Purba, ada Tio Pinem untuk memainkan itu, dan itu menjadi dasar memang ketika kedua bentuk keseniannya bertemu. Di sana ada memang di Simalungun ada juga kesenian ronggeng yang hampir sama, moning-moning namanya, atau kalau di Mandailing ada tortor naposo bulung misalnya. Tapi kita coba ke kesenian ronggeng Karunya. Lalu yang lain yang kami lakukan dalam rangka gerakan itu revitalisasi adalah workshop. Tadi ada workshop gendang, workshop pantun dari Amir Nasution, juga dari Retno Ayumi juga, baik secara formal maupun dengan ini secara rutin. Workshop gendang dengan Mbak Ici tadi, Mbak Ici dan Pak Udin. Terus ada diskusi-diskusi, dan kemudian workshop kami mengundang juga 4 maestro dari luar. Itu tahun 2017 ya. 2017 itu ada Jamal Muhammad yang dari Amerika, pemain tabuhan Persia Arab. Kemudian ada Anelo Capuano dari Itali, memainkan oud. Ada Popalur Sriji, penabuh gendang India, mengenalkan bentuk-bentuk raga untuk jenis musik India yang kami tahu itu ada dari India Selatan dan India Utara itu, dan itu ini juga terdengar juga dalam beberapa repertoar ronggeng Melayu seperti Mainang kali ya, ada raga versi pengaruh dari India. Di Perpustakaan Nasional juga kita melakukan diskusi-diskusi di Tembi Rumah Budaya juga di Jogja. Ketika diundang kita lakukan diskusi-diskusi selain pentas. Dan kemudian ketika di Perpustakaan Nasional pemberian anugerah wira budaya kepada Pak Anjang Nurdin, kita serahkan juga rekaman repertoar beberapa ronggeng Melayu untuk disimpan di sana sebagai bagian dari koleksi Perpustakaan Nasional. Hal lain lagi yang penting juga kami sampaikan adalah penyelenggaraan Festival Serampang 12. Serampang 12 yang juga di Sumatera Utara hampir juga hilang, dilakukan tapi sporadis saja di beberapa tempat, yang lebih sering di Medan dan di Deli Serdang. Tapi sebenarnya Serampang 12 kita tahu adalah tarian yang dicanangkan oleh Bung Karno sebagai tarian nasional di tahun 60-an dulu, dan diajarkan juga di seluruh Indonesia dengan memetik bentuk-bentuk tari dari arena ronggeng itu. Karena itu di Anjungan kita buat itu senusantara berapa tahun, sejak tahun 2013 sampai 2018. Dan di sana penyelenggaranya adalah Anjungan dan Komunitas Ronggeng Deli, bukan sekedar sebagai
event organizer, tapi adalah bagian dari semua situasi festival itu. Ada pameran foto, ada diskusi, ada workshopnya sekalian, ada pertemuan dengan banyak pihak, dan melibatkan juga Ibu Wiwi Sipala juga, salah satu maestro tari kita, maestro Pakarena, untuk hadir juga di Anjungan, selain memberikan pandangan-pandangannya tentang tari Salmontar dan Roni Melayu, juga menjadi juri di acara itu. Ada Ibu Nani Wijaya juga hadir di sana, dan banyak komunitas. Dan selain itu juga ya kami melakukan kunjungan juga ke beberapa tempat di Sumatera Utara, semacam ziarah kembali, sambil melihat kembali apa yang sudah berkembang yang terjadi di sana, antara lain ke Medan, ke Langkat, Tanjung Balai, ke tempat Pak Awang, markasnya Pak Awang, Taman Dewan Kesenian Tanjung Balai, ke Taman Budaya, ke Langkat juga dengan kafe dan sebagainya. Selain kerjasama dengan berbagai pihak dan mendayagunakan berbagai jaringan media yang bisa kita tembus. Kira-kira demikian, Pak Gunawan, Pak Indo. Terima kasih, silakan Pak Gunawan atau Mas Gilang. Terima kasih Pak. Iya Pak, ya. Bang Gilang, saya manggil abang aja. Ya. Ya, terima kasih. Menempatkan itu banyak juga. Mungkin ada pertanyaan dari saya. Ya, ini dari tadi saya cukup bersimak mendengarkan tentang betapa pentingnya, karena saya memang di dunia ini. Arena egaliter dengan menghadirkan audiens itu adalah mereka yang dulu pernah bermukim di Sumatera Utara lalu berdiam di Jakarta, warga masyarakat Sumatera Utara yang ada di Jakarta, dari Langkat, Binjai, Medan, Deli, Serdang, Tanjung Balai, Asan, Labuan Batu, dan banyak sekali, dan itu menjadi audiens. Dan ini memang yang persoalan paling berat adalah ketika ini dimulai dari Jakarta, untuk menghadirkan mereka dengan segala problem Jakarta, sibuk, macet, panas, dan sebagainya, itu juga adalah hal yang sulit. Kemudian ada suasana yang jauh juga dari situasi emosional kampung halaman. Tapi sisi lain, keberadaan ini menjadi baik juga kami pikir, maka kami mengadakan event yang tetap, itu Kedai Ronggeng namanya. Kedai Ronggeng itu kami sifatkan sebagai sebuah ruang bersama, ruang untuk melakukan pertukaran semangat, pertukaran emosi, pertukaran kerinduan, pertukaran kabar dan sebagainya dari semua pihak, seniman, audien, para tokoh dan sebagainya. Kemudian juga untuk mereview ingatan tadi yang sudah terlalu jauh, mungkin berpuluh-puluh tahun juga dari Jakarta, mereview ingatan tentang kampung halaman, tentang Tanjung Balai, tentang Asahan, Langkat, Tanjung Pura dan sebagainya, Medan. Jadi kita buat sedemikian rupa menyediakan juga kuliner khas yang ada di Sumatera Utara, tapi itu sebagai pengingat saja. Tapi yang paling penting adalah bahwa Kedai Ronggeng itu adalah arena bersama untuk menggerakkan emosi para audiens itu. Karena itu maka suasana menjadi hidup, dan kami selalu ingat betul. Dan pada satu kali pernah Pak Rizaldi Siagian memang mengingatkan bahwa musik atau tari atau pantun-pantun yang ada di Ronggeng itu sebenarnya itu kata kerja, begitu.
itu kata kerja, bukan kata benda. Nah, karena itu kami memperlakukan musik itu memang sebagai kata kerja, sebagai sebuah yang hidup, dihidupkan ya, di ruang kedai ronggeng, di venue anjungan ini Bang Gilang. Jadi tempat terbuka tanpa tenda, hanya ada kursi-kursi, ada peralatan, dan ada apa namanya, ada lampu-lampu petromak, ada lapo-lapo, lepau-lepau gitu. Itu seperti itu. Nah, itu agar kesenian ini memang dimainkan dia karena sifatnya itu dia menjadi hidup ini bagi kami di Kawasan ini sangat penting. Ketika komunitas itu datang, hadir beramai-ramai, berbondong-bondong, maka ada yang menghidupi dan ada yang dihidupi, saling sebenarnya. Kami menghidupi mereka dengan spirit kesenian yang pernah mereka ingat mengalami, apakah di masa kecil, apakah di masa lalu, sambil menghidupkan kesenian ini, tidak sekedar memperdengarkan. Mereka bisa langsung berinteraksi, menari, berjoget, menyanyi, berpantun. Di sisi lain, mereka juga memberi kehidupan juga bagi teman-teman, bagi kami, teman Serenggi. Dari situ kemudian mengalir, jadi diundang ke beberapa tempat untuk tampil. Jadi sebenarnya yang menjadi pokok salah satu hal dari revitalisasi adalah bagaimana menghidupkan kesenian Ronggeng Deli berikut audiensnya itu semua menjadi sebuah bentuk bangunan ekonomi kultural. Kalau ekonomi kreatif saja saya pikir itu masih terbatas pada satu sisi, tapi ekonomi kultural yang melibatkan audiens masyarakat Melayu dan yang juga non Melayu yang langsung terlibat. Jadi ada yang tangible, ada yang intangible. Intangible tadi itu musik tadi, musik, tari, gerak-gerak tadi itu yang warisan kekayaan, ada 170-an repertoar ronggeng yang nonim itu sesuatu yang intangible yang kemudian dihidupkan, dimainkan oleh teman-teman seniman, penari, pemusik, pemantun tadi, dinyanyikan lagi dengan lagu-lagu itu bagian dari upaya membangun. Jadi kami tidak melakukan hal di luar itu. Gerakan itu ada dari situ sendiri. Hidup, menghidupkan tangible, intangible ke tangible. Tangible-nya tadi itu perangkat alat-alat, kemudian ruang, anjungan Sumatera Utara, mungkin panggung-panggung tempat-tempat lain, dan audiens yang banyak. Dan ini tidak hanya terjadi di Jakarta, di Anjungan, tapi juga kemudian terjadi sampai ke Medan. Terbentuknya kumpulan Pakpung Medan di Medan, komunitas Pakpung Tanjung Balai di Tanjung Balai dengan audiensnya lagi. Kemudian juga ada Pakpung Langkat, saudara Afid sana dengan audiensnya lagi. Ada kumpulan Lebah Bergantung Jamal, kemudian Jamaluddin dengan audiensnya lagi. Mereka istilah mereka itu bertandang atau apa namanya lagi, kalau di sini istilahnya belusukan, mereka berini ke kampung-kampung. Nah, saya kira itu yang rutin yang kita lakukan. Di samping hal kecil, misalnya ada pembuatan songkok dari beberapa kawan yang bisa membuat kerajinan itu, buat songkok peci Melayu, dan buat ini juga baju teluk belanga gitu. Tapi itu insidental, pendukung saja. Tapi yang paling itu adalah paling kita ini kembangkan, hidupkan itu adalah yang intangible dan tangible di dalam satu ruangan sekaligus. Kira-kira demikian, Bang. Mas Gunawan, ya, saya boleh satu
saya mendengarkan permasalahan yang cukup menyedihkan dan Pak Udin ya, pemain gendang gitu ya. Pak Udin, Pak Udin, Maaf, ada. Pak Udin yang mendengarkan dengan sangat menyedihkan Pak Udin ini, dan ada permasalahan di daerah-daerah yang sekarang di tempat-tempat hiburan yang sudah banyak sekali dengan alat-alat musik modern dengan bermain organ segala macam. Teknologi tentunya tidak akan berhenti ya sampai sekarang, pasti akan Yeah. harus bukan dilawan, mungkin harus dilakukan mungkin. Ya. Apakah dari komunitas ini umpamanya mungkin ini permasalahan di daerah-daerah lain juga, Iya. apakah mempunyai kekuatan atau didengar oleh para pendidik atau siapapun itu mempunyai kekuatan untuk sekiranya apakah 40% atau 60% diwajibkan di setiap perhotelan atau di restoran atau yang semacam orang-orang umum yang ada, mereka harus diwajibkan untuk memasang atau menghadirkan musik-musik tradisional, musik Melayu. Mengkritik sedikit. Iya. Kalau di Jakarta sebenarnya ada ketentuan gubernur sebenarnya yang memberi ruang bagi kesenian tradisi. Saya kira tidak hanya Betawi, tapi juga kesenian yang ada di Jakarta, jenis lain, mungkin juga orang yang Melayu. Tapi implementasinya mungkin tidak sepenuhnya seperti yang kita harapkan. Kalau saja itu bisa terjadi, semua hotel, semua tempat hiburan untuk tempat-tempat yang layak untuk tampil itu akan meriah lah kesenian tradisi kita ini, dan akan hidup, senimannya juga akan dari apa yang kita lakukan. Karena berangkat dari persoalan Udin tadi, ketika beliau mendapat anugerah sebagai Maestro Seni Gendang Melayu dari Kementerian 2 tahun yang lalu itu, kita sampaikan, saya sempat juga menulis di